membahas tentang kisah Ibnu Umar dan bagaimana keteladanan Ibnu Umar yang begitu luar biasa. Kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhu lama nazar al-Jufa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kisah Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, kepada Sayyidina Umar dan juga putranya. Kita sudah singgung sebelumnya tentang bagaimana kedermawanan putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar. Lama nazal al-Jufa, ketika beliau singgah, ketika beliau turun di Jufa. Wa akhraja Abu Nu'aym fil Khilyah, Abu Nu'aym di dalam kitabnya Al-Khilyah telah mengeluarkan riwayat disebutkan di dalam kitab Khilyatul Auliya. Kitab Khilyatul Auliya ini sedang kita ceritakan karena kita banyak sekali dikutip. Juz yang pertama halaman 297. An Sa'id bin Abi Hilal, dari Sa'id bin Abi Hilal, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu nazal al-Juffah. Jadi ketika itu beliau singgah di Jufa. Beliau ketika itu singgah di Jufa. Jadi Jufa ini mana? Jufa itu, jadi di sini disebutkan bidhammi, maksudnya dengan bidhammah jimnya, summa sukun, kemudian disukun haknya, ya, wal fa, kemudian di situ disebutkan, ya, jadi Jufa disukun di dhammah, jimnya disukun, haknya dan di fathah. Faknya itu adalah kanat qaryat, ya, kanat qaryatan kabiratan dzata min darajat. Jadi ini adalah sebuah kampung yang besar, ya. Itu ada mimbar antarikul Madinah min Makkah. Jadi dia dari jalur Madinah, ya, dari jalur menuju ke Madinah dari Mekah, yang usyar ke Rabil. Jadi dia letaknya ada di sebelah timur Rabil. Nah, Jufa ini kalau orang umrah itu, ya, jadi kalau ini juga menjadi salah satu yang digunakan, ya. Jadi digunakan dalam mikot, ya. Mikot yang disebutkan sebagai mikot ahli Misr wasyam. Kalau mereka tidak melewati Madinah, kalau mereka melewati Madinah berarti mikotnya dari Dzul Khulaifah, ya. Jadi mikotnya dari Dzul Khulaifah. Wa huwa syakin, ketika itu Abdullah bin Umar posisinya syakin, sedang sakit. Jadi Abdullah bin Umar ini sedang sakit. Kemudian karena beliau sakit, maka beliau terpaksa istirahat di sini. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inni la ashtahi hitanan. Inni la ashtahi hitanan, aku pengen sekali makan. Kata Abdullah bin Umar, hitanan itu adalah jamak dari khut. Ya. Khut itu adalah ikan paus, ya, al-adi minas samak, jadi ikan yang besar sekali, ikan raksasa. Nah, makanya di dalam hadis-hadis itu sering disebutkan, ya, hatta al-khut fil bahri, sampai ikan besar di dalam lautan. Itu ada menerjemahkan khut itu adalah ikan paus, saking besarnya, ya kan, nggak ada ikan lagi yang lebih besar daripada paus di lautan. Nah, kata Abdullah bin Umar disebutkan di situ, inilah ashtahi khitanan, aku pengen sekali, ya, pengen sekali. Jadi orang sakit ini, beliau pengen sekali makan ikan paus. Jadi kita di sini kan jarang, ya, membayangkan orang makan ikan paus seperti apa rasanya. Mungkin nggak ada di antara kita yang pernah merasakan bagaimana daging ikan paus. Nah, kemudian karena beliau punya keinginan untuk makan dagingnya ikan paus tadi, faltamasulahu falam yajidu illa hutan wahid. Mereka kemudian mencari, ya, orang-orang yang menjadi pembantunya,
Abdullah bin Umar ini kemudian mencari, atau yang menyertai Abdullah bin Umar termasuk keluarganya ini mencari untuk dihidangkan sesuai dengan keinginan dari Abdullah bin Umar. Tapi apa yang terjadi? Falam yajidu, mereka tidak mendapati ikan itu illa hudan wahidan, kecuali satu. Kalau kita bayangkan, ya satu ikan besar ya, kalau ukuran ikan paus tadi ya besar sekali. Nah, fa'akhadathu imra'atuhu Sofiyah bin Abi Ubaidin, maka ikan itu pun diambil ya, dibeli oleh istrinya ya, istrinya Abdullah bin Umar. Siapa istrinya? Istrinya bernama Sofiyah bintu Abi Ubaid. Jadi istri Abdullah bin Umar ini namanya Sofiyah binti Abi Ubaid. Fasona'athu, kemudian istrinya ini mengolah, memasak. Summa qarabathu ilaihi, kemudian setelah itu didekatkan, dihidangkan ikannya tadi itu. Tiba-tiba fata miskinun, ada orang miskin datang. Coba bayangkan, ini sudah ngiler pengen makan, ya kan? Pengen makan nih, capek-capek dicarikan ke sana kemari, cuma dapat ikan satu, dan ini betul-betul yang disukai, gitu. Disukai oleh Abdullah bin Umar. Begitu sudah matang, sudah siap dihidangkan, tiba-tiba ada orang miskin datang. Hatta waqafa alaihi, orang miskin itu datang, kemudian berdiri ya di depan atau di hadapan atau di dekat dengan Abdullah bin Umar. Faqala oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar kemudian bertanya kepadanya atau mengatakan kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar kepadanya? Khudhu, kamu ambil itu. Masya Allah. Padahal tadi beliau sakit itu pengen makan ikan itu, sudah dicarikan, dapat, dimasak, tinggal makan. Begitu ada orang miskin datang, suruh ngambil itu. Lalu apa yang terjadi? Faqala ahlu, maka keluarganya Abdullah bin Umar ini mengatakan subhanallah, ya kan? Ini perasaan keluarganya yang susah-susah mencarikan, kemudian sudah ketemu, dimasak, dihidangkan, begitu dapat, ternyata ada orang miskin, dikasihkan orang miskin, diberikan pada orang miskin. Masya Allah. Kata beliau, kata keluarganya di subhanallah, qad annaitana, qad annaitana, Anda sudah menyusahkan kami, Anda sudah menyiksa kami. Ini kata-kata dari keluarganya. Bagaimana tidak menyiksa, bagaimana tidak menyusahkan? Wong susah-susah nyari ikan kan, sakit, mintanya ikan itu, kemudian sehari kesana kemari nggak ketemu, cuma ketemu satu, dimasak, dihidangkan, sudah siap, tinggal makan. Begitu ada orang miskin datang, dikasihkanlah orang miskin ikan itu kepada orang miskin tadi. Masya Allah. Kemudian akhirnya keluarganya mengatakan, ya pasti kalau orang kita bicara dalam konteks manusia pasti jengkel ya. Anda ini gimana? Kira-kira sudah susah kita carikan, ya. Ya kalau ibaratnya kan, kalau tahu kayak begini kan ngapain kita susah-susah, gitu kan? Bahasa kasar aja begitu. Kalau tahu kayak begini ngapain kita susah-susah? Artinya apa yang beliau inginkan tadi itu, kalau awalnya itu kan kelihatan bergebu-gebu, kelihatan serius, sehingga akhirnya kalang kabut yang mencarikan, cari sampai akhirnya dapat. Begitu sudah dapat, ternyata dikasihkan orang lain. Masya Allah. Wa ma'ana zadun tu'tihi, katanya, kata keluarganya, kita punya bekal tu'tihi, yang bekal itu bisa kamu berikan kepada orang miskin itu, ya. Jadi maksudnya apa? Keluarganya itu mencoba untuk menegosiasikan, jadi supaya yang dikasihkan itu bukan apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar tadi, tapi yang dikasihkan itu adalah harta lain, benda lain. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna Abdullah yuhibbu. Perawi hadis ini mengatakan Abdullah yuhibbu, ya, Abdullah bin Umar itu yuhibbu, menyukai itu, ya. Biasanya beliau itu kalau suka sesuatu, maka sesuatu yang disukai itu karena mengamalkan ayat tadi, ya, ayat yang kita sudah sampaikan sebelumnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan albir, predikat bagi orang yang bir, orang yang taat, orang yang berbakti. Ya. Hatta tunfiqu mimma, ya. Hatta tunfiqu mimma. Sehingga kamu membelanjakan, kamu mendermakan apa yang kamu. Rawi hadis ini, ya. Kalau dalam hadis yang lain kemarin disebutkan itu adalah Nafi'. Jadi perawi hadis ini mengatakan beliau itu menyukai ikan tadi. Kalau beliau menyukai itu, maka pasti itu akan beliau sedekahkan, beliau akan kasihkan untuk mengamalkan ayat tadi. Ya. Wa akhraja aidan min tariq Umar ibn Sa'ad bin Nahwihi, hadis yang kira-kira serupa itu dikeluarkan oleh, ya, di sini disebutkan melalui jalur Umar bin Sa'ad, ya, dengan hampir mirip. Wafihi, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan qalat imratu, istrinya yaitu Safiyah binti Abi Ubaid tadi itu kemudian mengatakan pada Abdullah bin Umar, apa yang dikatakan oleh istrinya? Istrinya mengatakan in nu'ti dirhaman, ini saja kata istrinya, kita berikan orang miskin itu 1 dirham, fa huwa anfa'u lahu min hada, karena uang yang kita berikan pada dia, mungkin dia gak butuh ikanmu, mungkin dia gak butuh makananmu, mungkin dia butuh yang lain. Kalau kita kasih dia 1 dirham, itu lebih bermanfaat bagi dia. Ini negosiasi istrinya kepada siapa? Abdullah. Waqdi anta syahwatah minhu, dan Anda masih bisa memenuhi keinginan Anda, apa? Yaitu keinginan kepada ikan tadi. Kan beliau yang pengen sudah dicarikan, sudah dimasakkan, harusnya begitu tinggal makan dimakan kan, ya. Tapi begitu ada orang miskin, kenapa kok orang miskin itu yang malah dikasih apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar? Tapi lihat bapak sekalian jawaban Abdullah bin Umar, ini pelajarannya, ya, jawaban beliau ketika dibujuk oleh istrinya, ketika dinegosiasi oleh istrinya, itu yang menarik. Ini jawabannya. Nah, ini kita belajar dari sini. Nah, inilah cara kita nanti mengendalikan nafsu kita. Ya, dari jawaban Abdullah bin Umar ini kita belajar bagaimana cara kita mengendalikan syahwat kita, cara kita mengendalikan nafsu kita. Jadi istrinya mengatakan waqdi anta syahwatah minhu, Anda tunaikan apa yang menjadi keinginan Anda dengan ikan tadi, sehingga Anda nggak perlu memberikan ikan itu kepada orang tadi, tapi orang itu kita kasih saja dengan bekal yang kita bawa, yaitu 1 dirham, karena boleh jadi itu lebih masuk akal kan? Masuk akal, logis. Tawaran dari istrinya ini logis, masuk akal. Tapi tawaran istrinya itu ditolak oleh Abdullah bin Umar, tidak diterima. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan faqala, ini jawaban Abdullah bin Umar, syahwati ma uridu. Nah, ini kalimatnya, syahwati ma uridu. Ya, syahwati ma uridu artinya apa? Anda mengatakan hatta taqdi syahwatak minhu, sehingga Anda bisa memenuhi syahwat Anda, keinginan Anda dari ikan tadi. Jadi Anda nggak usah kasih. Tapi dijawab oleh Ibnu Umar, syahwatku, keinginanku adalah apa yang aku inginkan, bukan kamu inginkan. Ngerti maksudnya? Itu keinginan istrinya, tapi bukan keinginanku. Bahasanya begitu. Itu keinginanmu, bukan keinginanku. Tadi syahwatnya Abdullah bin Umar itu adalah ketika beliau menginginkan ikan, tapi begitu sekarang ketemu orang miskin, beliau menginginkan apa yang diinginkan dari beliau itu diberikan kepada orang miskin itu syahwatnya beliau pada saat itu. Itu yang beliau katakan syahwati ma'ruf. Nah, dari sini kita belajar. Ini kalau kita bicara dalam konteks bagaimana cara kita, ya, jadi kadang-kadang kita itu kan sebenarnya ketika kita bicara soal harta, mengumpulkan harta, mencari harta, ingin, katakanlah kita menginginkan sesuatu, itu sebenarnya tadi kaitannya dengan syahwat. Tapi bagaimana Abdullah bin Umar itu kemudian mengajarkan kepada kita cara bagaimana kita mengendalikan syahwat kita tadi, ya kan? Yang paling dominan dalam diri kita ini kan 2 syahwat itu.
syahwat kepada perempuan dan syahwat kepada, ya, bisa harta, bisa tadi itu makanan, ya, dan ini saling terkait. Satu syahwat al-budul dan satu kemaluan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari Abdullah bin Umar. Bagaimana caranya beliau mengajarkan kepada kita sehingga beliau enteng saja, ya, enteng saja. Nah, kalau filosofinya seperti itu, yang namanya syahwat kita itu adalah apa yang kita inginkan. Artinya tinggal bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita mengendalikan keinginan tadi. Yang semula kita punya keinginan tadi itu mau makan ini, mau makan itu, kemudian kita mikir iya, padahal yang bisa makan itu ujung-ujungnya juga nanti jadi kotoran juga. Sementara mungkin ada orang lain yang sedang kelaparan, mungkin ada orang lain yang membutuhkan sesuatu. Di situ kita berusaha untuk mengalihkan syahwat kita dari satu titik, kita alihkan pada titik yang lain. Dengan cara apa? Mengendalikan, membelokkan, mengarahkan, memimpin, sehingga akhirnya apa yang menjadi keinginan kita tadi itu berhasil kita salurkan kepada yang lain, dan itu nilainya di sisi Allah, termasuk dalam kategori yang terang tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma razaqakum. Ini yang diamalkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, jadi itu pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari riwayat ini, yaitu bagaimana cara, ya, kita ini mengendalikan syahwat kita. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya begini, mungkinkah manusia itu syahwatnya tidak dipenuhi, lalu kemudian syahwat itu dibelokkan, dialihkan? Sangat mungkin. Nah, ini kalau kita bicara dalam konteks teori atau konsep tentang kepribadian, begini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam diri manusia kita itu melakukan perbuatan, apapun perbuatannya, itu sebenarnya untuk memenuhi dua. Pertama, kebutuhan jasmani, ya, kita ngantuk, pengen tidur, itu kebutuhan jasmani. Kita lapar, kemudian kita pengen makan, kebutuhan jasmani. Kita haus, kemudian minum, kebutuhan jasmani. Kita sampai berjalan, kemudian istirahat, duduk, kebutuhan jasmani, ya. Kita sampai duduk, kemudian kita berdiri, kebutuhan jasmani. Itu kebutuhan jasmani, kebutuhan yang terkait dengan fisik. Dan kebutuhan itu wajib kita penuhi. Kebutuhan jasmani itu wajib kita penuhi. Sebab kalau kita tidak penuhi, maka akan terjadi kerusakan di dalam organ tubuh kita. Itu namanya kebutuhan jasmani. Contoh misalnya, kita butuh air. Air yang kita konsumsi ternyata kurang. Dampaknya apa? Ginjalnya rusak, ya. Darahnya kurang air, ya kan? Nah, artinya apa? Ini kebutuhan jasmani yang harus kita penuhi. Kalau itu tidak kita penuhi, maka akan muncul kerusakan-kerusakan. Kita misalnya jarang tidur, ya, atau tidurnya misalnya di atas jam 10. Kalau dalam teori kesehatan, tidur itu tidak boleh lebih dari jam 10, maksimal jam 10, karena kalau sudah di atas jam 10 itu liver akan mengganggu dari itu kebutuhan jasmani, kita harus penuhi. Kalau kita tidak ingin ada kerusakan organ tubuh kita. Begitu juga kalau kita mengkonsumsi minuman tadi, kalau misalnya banyak manis, ada efek-efeknya apa? Diabetes, ya, ada gula. Itu kebutuhan jasmani, karena itu porsinya harus tepat. Ya, orang sehat itu lifestyle, orang sakit-sakitan lifestyle, gaya hidup. Nah, kalau dalam teori gizi itu ada namanya, yang ini katanya dengan behavior, yaitu teori terkait dengan perilaku. Jadi kalau salah perilakunya, ya jangan salahkan. Itu katanya kebutuhan jasmani. Ini harus kita penuhi. Banyak di antara kita karena nggak peduli, nggak tahu yang seperti ini, akhirnya abai, sakit-sakitan. Itu kaitannya dengan tadi kebutuhan jasmani. Ya. Rasulullah SAW jarang sakit. Kenapa? Sangat memperhatikan ini. Ya, termasuk misalnya ketika kita pagi, ya, konsumsi harus makanan lembek, atau mungkin bukan makanan yang langsung kerja organ tubuh kita itu keras. Itu kebutuhan jasmani, harus kita perhatikan.
Nah, kebutuhan jasmani itu seperti itu sifatnya, dia wajib dipenuhi karena ini terkait dengan organ fisik kita. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah naluri, dan ini yang kita, naluri itu ada kaitannya dengan naluri survival instinct, gharizatul baqar. Ya, kita mencari ilmu karena ingin tahu, itu boleh karena naluri survive. Ya. Kemudian yang kedua, kita punya naluri beragama, gharizatul dayyin, naluri beragama. Seperti ini kita datang ke masjid, ikut pengajian. Ngaji bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi ingin menghidupkan syariat Allah. Ngaji agar kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu nilainya berbeda dengan orang sekedar ngaji pengen tahu, berbeda. Untuk memenuhi naluri yang berbeda. Sama seperti begini, orang takut itu ketika dia takut dikejar ular, takut dipatok ular, takut hantu dan sebagainya, itu naluri, namanya survival instinct. Maka dia lari kalau takut seperti itu. Tapi ketika dia takut kepada Allah, kenapa kok dia tidak lari tapi justru mendekat? Itu bedanya. Yang satu naluri beragama, yang satu naluri survival. Takut kepada Allah itu membuat kita dekat dengan Allah, bukan malah menjauh. Ya. Makanya orang yang takut kepada Allah, bagi dia justru dia ingin, ya, kalau bisa lebih cepat mati nggak apa-apa. Karena apa? Karena saking dekatnya dengan dia dengan Allah, dan dia ingin mendekat, bukan malah lari. Tapi kalau orang takut dengan hantu, orang takut dengan ular, macam-macam, lari dia. Nah, yang ketiga itu adalah terkait dengan gharizatul nafs, jadi naluri terkait dengan masalah seksual. Nah, naluri ini keinginannya itu bisa kita alihkan. Keinginannya itu bisa kita alihkan. Rasulullah SAW menceritakan, ya, ketika ada seorang pemuda, jadi misalnya pernah kita sampaikan ada seorang pemuda yang pengen berzina, berarti naluri seks, ya. Kemudian dia datang pada Nabi SAW, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya pengen punya keinginan, pengen menggebu-gebu. Nah, ini katanya dengan bagaimana mengendalikan syahwat tadi. Ya, orang itu mengatakan, ditanya oleh Nabi, kamu, pertama bilang jangan. Ya Rasulullah udah nggak tahan, gimana? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mencoba untuk masuk ke mindset pemuda itu. Maka diajaklah pemuda itu dialog untuk mengubah mindset. Karena sebenarnya yang menggerakkan syahwat kita itu pikiran kita. Rasulullah kemudian bertanya begini, kamu punya saudara perempuan? Punya, ya Rasul. Kamu punya ibu? Punya, ya Rasul. Sekarang coba kamu pikir, kalau saudara perempuanmu atau ibumu dizinai oleh orang lain, gimana perasaan? Sakit, ya Rasul. Terus aku akan bunuh dia, ya Rasul. Ya sudah, sekarang coba kamu posisinya seperti orang lain. Mikir deh. Akhirnya nggak jadi. Jadi di sini, ya, ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks satu, punya ghariza, punya keinginan untuk melakukan zina. Tapi ketika pikirannya disentuh, disadarkan, cobalah kamu jadi orang seperti itu. Apa yang akan kamu muncul? Maka dia bisa mengubah sahabatnya dari arah yang negatif, ya. Kemudian dialihkan kepada cinta kepada keluarganya, cinta kepada ibunya, sehingga akhirnya kemudian muncul empati, simpati kepada orang lain yang akan jadi korban. Gak jadi. Akhirnya dia sadar. Contoh yang lain ada hadis Rasulullah SAW, seorang pemuda, ya di sini disebutkan, ya masyarakat syabab, pemuda. Manis tentang mengkumul bah, kalau kalian sanggup menikah, ya, falyatazawwaj, nikahlah, kata Rasulullah. Fa innahu aghadda lil basar wa ahsanul farj, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjadi benteng bagi kemaluan kita. Lalu Rasulullah menyatakan, wa man lam yastati, kalau dia tidak mampu, fa alaihi bisawm, dia harus berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi perisai dan sebagainya, dan bisa istilahnya menyelamatkan dia. Pertanyaannya, apa hubungannya puasa dengan syahwat tadi? Pertanyaannya, apakah orang yang berpuasa itu syahwatnya menurun?
Ini Rasulullah sedang ngajari kita bagaimana caranya kita mengendalikan syahwat. Yang pertama tadi, ketika orang itu bisa menikah, mampu menikah, diberitakan menikah. Ketika dia tidak mampu, mungkin karena nggak siap mentalnya, nggak siap psikologinya, daripada beresiko, lebih baik dia berpuasa. Kenapa? Ketika dia berpuasa, di situ puasa tadi itu menjalankan apa? Memenuhi apa? Dorongannya itu muncul dari naluri beragama. Dan ketika ini muncul, itu artinya apa? Nilai atau apa yang dia ingin dapatkan itu adalah kekuatan roh di dalam dirinya. Ini namanya, ya, ada kuah roh, ya, ada kekuatan roh di dalam dirinya. Ketika dia mempunyai itu, lalu kemudian dia menjalankan puasa dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan terus ketaatan, dia akan meningkat pada saat itu. Syahwat dia untuk melakukan zina tadi bisa dialihkan ke sana, ya, bisa dialihkan ke sana. Ada kisah yang lain, seorang sahabat bernama Handalah. Handalah ini pengantin baru saja menikah. Begitu ada seruan perang Uhud, langsung ditinggalkan istrinya. Belum sempat mandi junub, langsung. Sampai kemudian akhirnya pada saat di Uhud itu beliau syahid, belum sempat mandi junub. Jenazahnya kemudian diangkat malaikat, dimandikan oleh para malaikat. Lalu kemudian setelah jenazahnya diturunkan dalam keadaan sudah termandikan itu, Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat, ya, datanglah kalian kepada istrinya Handalah, tanyakan ada apa dengan Handalah, kenapa malaikat sampai mengangkat jenazahnya dan memandikannya. Lalu kemudian cerita, setelah para sahabat datang ke rumah Handalah, maka istrinya cerita, kami pengantin baru, kami sedang menikmati bulan madu atau itulah istilahnya, honeymoon atau apa, pokoknya sebagai pengantin baru. Ketika kami sedang menikmati, ya, sebagai layaknya pasangan pengantin baru, tiba-tiba kami mendengarkan ada panggilan jihad, ya, pada waktu itu perang Uhud. Maka Handalah meninggalkan kami, meninggalkan saya, meninggalkan tempat tidurnya, dan kemudian mengambil perbekalannya, mengambil pakaiannya, mengambil baju besinya dan seterusnya untuk memenuhi panggilan jihad tadi. Dan terjadilah begitu. Subhanallah. Pertanyaannya begini, kenapa Handalah bisa meninggalkan istrinya yang baru, dalam tanda petik pengantin baru tadi? Karena syahwat ini berhasil dialihkan oleh beliau dengan apa? Dengan ini kan gharizatun naluri seksual tadi dialihkan dorongannya itu kepada apa? Kepada naluri beragama, yaitu apa? Bayangan tentang, ya, kemuliaan jihad, bayangan tentang perintah Allah, bayangan tentang bidadari yang Allah sediakan di surga jauh lebih hebat, jauh lebih cantik, jauh lebih sempurna ketimbang istrinya dia di dunia. Maka syahwat beliau tadi itu berhasil dikonversi, ya kan? Berhasil dikonversi sehingga akhirnya apa? Syahwat kepada istrinya tadi itu dikalahkan dengan naluri beragamanya, gharizatut tadayyunnya tadi. Dan inilah yang menjadikan kepada Handalah bisa mengendalikan syahwat pada istrinya tadi, dan kemudian berhasil beliau alihkan untuk memenuhi panggilan Allah berjihad, dan beliau mendapatkan syahadat. Dan ketika beliau mendapatkan syahadat itu artinya apa? Beliau dimuliakan oleh Allah, ya, tadi itu dengan dimandikan para malaikat, kemudian masuk surga bighairi hisab, dan tentu mendapatkan hurun, ya, bidadari yang bermata ceri dan sebagainya. Itu yang membuat para sahabat tadi mereka sanggup mengalihkan gharizanya tadi, naluri tadi, syahwatnya tadi ke sana. Nah, jadi Islam itu, Bapak Ibu sekalian, itu mengajarkan kita seperti ini. Jadi kalau sahabat itu bisa melakukan seperti tadi, apa yang katakan oleh Abdullah bin Umar tadi, syahwati ma'uridu, syahwatku adalah apa yang aku inginkan, bukan apa yang kamu inginkan, bukan yang mereka inginkan. Karena begini, kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu itu karena apa kata orang, dan itu benar-benar menjadi syahwat kita. Akibatnya apa? Ketika kita melakukan apa kata orang, maka kita kan diperbudak oleh keinginan orang. Cobalah kita melakukan sesuatu itu karena kata Allah,
Kita konversi itu, melakukan sesuatu karena kata orang, kemudian berubah. Kita melakukan sesuatu karena kata Allah. Melakukan sesuatu karena kata orang, kemudian kita ubah menjadi melakukan sesuatu karena kata Rasulullah. Itu kan mengkonversi syahwat satu ke yang lain. Kata orang kalau punya ini, punya itu, punya ini, punya itu lebih kaya. Tapi sebenarnya dia miskin. Kenapa? Karena pada saat itu dia diperbudak oleh hartanya dan dia tidak punya investasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan hilang. Tapi ketika dia kelihatan tidak punya apa-apa di mata manusia, tapi kaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena investasinya, karena apa yang diberikan ke Allah tadi banyak sekali. Pertanyaannya, mana yang lebih kaya? Yang kedua. Dan itulah yang nanti orang-orang di akhirat yang dia akan beruntung. Karena itu kata Rasulullah, banyak orang muflis, bangkrut nanti di akhirat. Kelihatan di dunia itu kaya, kelihatan di dunia itu mewah, kelihatan. Tapi begitu di akhirat itu muflis, justru lebih banyak, ya, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya, lebih banyak ketimbang investasi dia, ketaatan dia, amal soleh dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Muflis, bangkrut, habis semua. Nah, jadi ini gambaran yang diajarkan oleh Abdullah bin Umar, ya, terkait dengan bagaimana kita mengkonversi. Jadi bisa sebenarnya kita mengendalikan itu, kita bisa mengkonversi itu, bisa, ya, jadi bisa. Nah, oleh karena itu dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita bagaimana cara kita mengendalikan apa yang ada dalam diri kita. Asal kita tahu saja istilahnya kunci-kuncinya atau map, ya, petanya tadi. Oh, kalau saya begini, oh ini berarti keinginannya. Misalnya contoh sederhana begini, ya. Kadang-kadang kita itu udah kenyang. Ketika kita lapar sudah kenyang, itu berarti kebutuhan jasmani kita sudah terpenuhi. Tapi ketika di depan kita itu ada makanan, kita masih pengen mencoba. Atau mungkin kita masih pengen beli. Ya. Pertanyaannya, keinginan tadi itu keinginan atau kebutuhan? Jawabannya keinginan. Kalau yang pertama tadi, ketika kita lapar kita mau makan, itu namanya kebutuhan, karena memang kita lapar. Maka kebutuhan ini harus kita penuhi, tapi keinginan tadi tidak. Keinginan tadi itu muncul dari naluri, sedangkan kebutuhan ini muncul dari kebutuhan. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau itu keinginan kira-kira muncul dari naluri yang mana? Jawabannya adalah dari survival, karena kita punya naluri survival. Naluri survival itu diantaranya mendorong kita ingin tahu. Kita sudah kenyang, tapi kita ingin tahu, mengicipi, ingin tahu rasanya, ingin mencoba. Itu namanya sensasi. Naluri ini survival instinct. Itu tidak harus kita penuhi. Mungkin sementara ketika kita tidak memenuhi, kita tidak bisa merasakan sensasinya, nggak apa-apa. Nah, itu namanya syahwat yang bisa kita kendalikan. Ya, syahwat yang kita bisa kendalikan. Nah, itulah yang diajarkan tadi. Jadi bagaimana Abdullah bin Umar yang ketika menginginkan tadi ikan, padahal itu kalau kita bicara dalam konteks kebutuhan sebenarnya, antara kebutuhan dan keinginan. Kenapa? Beliau sakit pengen makan supaya sehat. Ini bicara kebutuhan. Tapi kan makanannya kan tidak harus ikan tadi, mungkin bisa yang lain. Nah, itu keinginan. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, di dalam konteks tadi itu beliau apa? La ashtahi hitanan tadi itu beliau mengatakan begitu. Aku pengen sekali makan ikan besar tadi, ya, kalau seringkali disemakan dengan paus. Tapi kemudian setelah didapatkan, diolah dan sebagainya, ternyata beliau kasihkan saja kepada orang miskin tadi. Nah, itu artinya beliau dalam hal ini mampu untuk mengendalikan syahwatnya tadi. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, ternyata keinginan itu tergantung pada mindset kita. Kita lah yang mengendalikan. Ya, jadi kita itu seringkali punya masalah itu karena mindset kita. Coba sekarang kita yang mengendalikan syahwat kita dengan apa? Mindsetnya. Makanya beliau mengatakan tadi kalimat yang penting tadi itu, syahwati ma'uridu. Yang namanya syahwat adalah ma'uridu, apa yang aku inginkan, bukan, ya, ma'yuridu, ma'turidu, bukan apa yang dia inginkan, bukan apa yang, ya, kalau
Yuri itu berarti orang lain laki-laki, kalau turi itu berarti perempuan, mungkin istrinya. Tapi syahwat itu adalah mauridu apa? Nah ini cara berpikir yang diajarkan oleh beliau ya, supaya kita bisa mengendalikan apa menjadi syahwat kita. Baik, riwayat yang kedua ini adalah riwayat yang lain terkait dengan bagaimana sahabat Abu Talha. Ini sudah sering kita sampaikan riwayat yang terkait dengan ini, tapi dalam kitab ini disebutkan dalam konteks tasadduqu Abi Talha radhiyallahu anhu bi aini baruha. Ya, bagaimana sedekahnya Abu Talha ya dengan bi aini baruha. Jadi beliau punya kebun, ya, kebun itu ya, kebun itu disebut ya di sini baruha, itu kebun kurma yang luar biasa. Nah, nanti disebutkan di situ. Wa akhraja Asy-Syaikhaini an Anas radhiyallahu anhu, Asy-Syaikhaini Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala kana Abu Talha radhiyallahu anhu aktsarul ansari bil Madinati malam min nakhlin. Jadi Abu Talha ini adalah sahabat Ansar yang tinggal di Madinah yang memiliki harta, dan harta yang di sini disebutkan malam min nakhlin, hartanya itu berupa kebun kurma, punya pohon kurma banyak. Wa kana habba amwali ilaihi bayruha, dan harta atau nahl kebun kurma tadi itu yang paling disukai oleh beliau itu adalah yang namanya Baruha. Di mana Baruha itu? Posisinya sekarang itu ada di komplek Masjid Nabawi sebenarnya. Ya. Di dalam kitab ada satu kitab yang ditulis ya oleh doktor ahli sejarah ya, hasil risetnya itu disebutkan posisi Baruha itu ada mengatakan jadi kalau kita lihat sekarang pintu ya, ada apa namanya Babu Baki itu kan posisi pintu Masjid Nabawi yang di depan itu, yang maksudnya mihrab ya, itu kan lurusnya kuburan Baki, itu namanya Babu Baki. Nah, konon ada mengatakan di situ itu ya, jadi kalau kita dari Babu Baki itu kan maju ya, maju itu kan ada Babu Jibril, kemudian Fatimah ya, dan seterusnya. Nah, ada mengatakan di daerah situ itu posisi kebunnya dulu. Tapi di dalam kitab ini disebutkan posisinya tidak di situ, tetapi di pintu ya Al-Majidi. Pintu Al-Majidi itu posisinya ada di tengah. Ya, kalau misalnya Bapak masuk Masjid Nabawi dari arah depan, bukan dari mihrab ya, dari arah depan masuk ke depan ke arah mihrab, itu kalau kita melewati ada kalau tidak salah itu pintu Malik Faisal atau apa ya. Nah itu kalau lurus itu nanti sebelum kita masuk ke area yang apa namanya terbuka itu sambungan dengan masjid lama, masjid baru dengan masjid lama kan, di depan itu kan ada area roboh ya kan. Nah itu kan masjid lama itu. Nah kemudian di masjid baru, nah di situ nanti kita akan temukan ada namanya Babu Al-Majid ya, Abdul Majid. Abdul Majid itu adalah nama Khalifah Utsmani, nama Khalifah Utsmani yang namanya itu diabadikan karena wilayah Haramain ini dulu berada di bawah ya, riayah atau pengurusan Khilafah Utsmani. Ketika wilayah ini kan dulunya Khilafah Abbasiyah waktu di Mesir, kemudian Sultan Salim berhasil membebaskan Mesir dari tangan Fatimiyah ya. Kemudian setelah itu seluruh wilayah di bawah wilayah Mesir tadi termasuk wilayah Hijaz pada waktu itu berada di bawah riayah dari Khilafah Utsmani. Nah, nama Khalifah Abdul Majid tadi itu diabadikan di situ ada satu tiang ya, pintu itu. Nah, di situ ada namanya Bab Abdul Majid. Itu nama Khalifah Utsmani. Nah, karena itu di sini disebutkan bahwa Baruha itu posisinya dekat di Bab Al-Majidi, berarti dekat dengan pintu tadi. Ya, yang tadi Al-Fakir sebutkan itu adalah pintu yang nama Sultan Abdul Majid tadi diabadikan. Nah, itu posisinya dekat situ. Ya.
Wa kanat mustaqbilatul masjid, dan posisinya itu menghadap masjid Nabawi maksudnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Nabi itu biasa. Jadi biasanya kalau rumah Nabi kan berarti posisinya di dekat mihrab, ya kan, karena nempel dengan roboh kan begitu. Itu rumah Rasulullah. Nah, berarti kalau kita lihat posisinya tadi itu di bangunan baru, berarti di area bangunan baru, karena posisi pintu Abdul Majid itu ada di area bangunan baru, bukan area bangunan lama. Rasulullah SAW disebutkan di sini karena Rasulullah yadkhuluha. Jadi Rasulullah biasa masuk ke kebun itu. Wa yashrabu mimma fiha tayyibin. Rasulullah biasa minum, airnya itu bagus sekali. Ya, airnya itu bagus sekali. Jernih, ya. Kemudian tidak asin, segar. Itu air yang dimiliki oleh kebun miliknya Abu Talha, Bayraqah tadi itu. Qala Anas, maka Anas berkata, falamma nazalat hadil ayat, ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mendapatkan albir, ketaatan, kebajikan, status itu tidak akan kamu dapatkan hatta tunfiqu, sehingga kamu membelanjakan mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kamu nafkahkan, apa yang kamu belanjakan, fa innallaha bihi alim, itu sudah diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah. Ya, jadi nggak ada yang kita berikan itu lepas katanya. Makanya sekarang ya alhamdulillah kemarin sudah terpenuhi ya targetnya. Nah, jadi masih ada target-target berikutnya. Ini tidak ada yang lepas catatannya, nggak ada. Kalau mungkin panitia lupa, Allah nggak lupa. Ya, kalau mungkin panitia belum kasih sertifikat, nggak usah khawatir, Allah nggak akan lupa catatannya itu. Ini yang disebut fa innallaha bi alim. Kadang-kadang fa innallaha bi alim itu diartikan karena kata ilm. Jadi Allah itu mengetahui. Itu juga diartikan mencatat. Ya. Karena di dalam nas-nas yang lain itu disebutkan. Jadi coba ketika Allah menyatakan ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan saja yang kita ucapkan itu pasti dicatat. Ada raqib, ada atid yang mencatat. Sama seperti ketika kita membelanjakan harta kita, dicatat, enggak akan hilang catatan itu. Ya. Qala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka, ya, tabaraka wa ta'ala yaqul, berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi. Ini Abu Talha matur menyampaikan ya kepada baginda Muhammad SAW. Kemudian apa kata Abu Talha? Wa inna habba amwali ilayya, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai, hartaku yang paling aku cintai, Bairuha'u, kita adalah kebun kurma Bairuha. Padahal ini sangat menguntungkan, sangat ya, kalau ibarat panen atau ibarat pohonnya tadi itu termasuk tanahnya dan sebagainya, luar biasa. Maka apa namanya, perawi dalam riwayat tadi itu, wa innaha sadaqatan lillah, dan itu adalah sedekah untuk Allah, arju birraha. Jadi sedekah itu yang diharapkan apa? Birraha. Makanya orang sedekah itu tidak perlu melihat banyak dan sedikitnya, yang penting apa? Ketulusan. Karena belum tentu orang yang sedekah banyak nilainya lebih banyak daripada yang sedekah sedikit. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan batalkan sedekahmu dengan al-manni wal adha, yang menyakiti, mengungkit-ungkit. Ya. Jadi ini. Bahkan banyak dulu ya, orang-orang saleh di masa lalu, mereka punya amalan-amalan yang hanya diketahui oleh dia dengan Allah. Enggak pernah disebutkan. Enggak pernah disebutkan, enggak ada orang
keluarganya nggak tahu, anaknya nggak tahu, ya beliau mungkin ada orang lain yang cerita, ya mungkin dia sebagai orang mendapatkan manfaat dari orang. Wa dukhraha, bukan hanya birrah, wa dukhraha. Dukhr itu adalah simpanannya, ya. Nah ini. Nah, indallahi di sisi Allah. Jadi bukan hanya ketaatannya, tapi juga nilainya, pahalanya di sisi Allah. Fadhha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda letakkan kata ini, hai su'arakallah, sebagaimana yang Allah tunjukkan kepadamu. Jadi beliau minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong terserah, Anda taruh di mana harta ini, sebagaimana yang Allah tunjukkan, ya, kepadamu. Qala, perawi hadis ini mengatakan, faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, bah itu kata-kata untuk memuji, menunjukkan keheranan, yang menunjukkan bahwa perkara itu luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab, bah, ya. Kalau diulang-ulang, semakin diulang-ulang itu berarti semakin takjub. Ya, makanya kadang-kadang Rasulullah, ya, bukan hanya ngomong bah sekali, tapi bah. Ada hadis yang mengatakan bah. Itu berarti apa? Ketakjuban Rasulullah, kekaguman Rasulullah. Itu luar biasa. Semakin diulang, semakin takjub. Semakin diulang, semakin luar biasa pujiannya itu. Nah ini kalimat yang disebutkan tadi. Dzalika malun rabih, kata Rasulullah. Bayrah itu adalah harta yang menguntungkan. Ya, bayangkan ini bagaimana akliyah sahabat Abu Talha tadi. Itu harta yang menguntungkan, diserahkan kepada Rasulullah. Terserah Rasulullah mau pakai apa, Rasulullah mau arahkan kemana. Itu kata Nabi, dzalika malun rabih, itu harta yang menguntungkan. Makna malun rabih ini bisa dua, bisa secara fisik memang di dunia itu memang luar biasa nilainya, atau bisa maknanya di akhirat menguntungkan dalam arti untuk Abu Talha, ya. Kada fitarghibi, begitulah riwayat disebutkan dalam kitab Targhib, wa zada fi Sahih Bukhari ba'dahu. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari ditambahkan setelah riwayat ini, ya, setelah kalimat ini, setelah redaksi ini, beliau mengatakan apa? Wa qad sami'tu ma qulta, kata Rasulullah, aku telah mendengar apa yang kamu katakan, maksudnya Abu Talha. Wa inni ara, dan aku, kata Rasulullah, berpendapat atau memutuskan, anta ja'ala fil aqrabin, agar engkau jadikan hartamu itu kamu belanjakan, kamu dermakan untuk kerabat dekatmu. Nah, coba Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang bijak, ya, Rasulullah itu enggak karena sahabat ini sudah menyerahkan, sudah langsung sini, enggak begitu. Rasulullah juga mikirin nasib, Rasulullah juga mikirin keluarga. Itu niatnya tadi itu sudah dicatat oleh Allah. Pertanyaannya, apakah orang itu ketika dia mendermakan, misalnya ini ya, sebelumnya pernah kita singgung kan bagaimana di Sumatera Barat itu ada tradisi, ya, misalnya wakaf untuk anak perempuan, itu yang benar disebut dengan tanah ulayat itu. Ini seperti yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Talha tadi. Jadi Abu Talha itu datang pada Nabi minta supaya hartanya itu diletakkan sebagaimana Allah tunjukkan. Tapi kemudian keputusan Rasulullah apa? Keputusan Rasulullah SAW, aku berpendapat engkau jadikan harta itu, engkau infakkan, engkau wakafkan harta itu, ya, engkau dermakan harta itu untuk akrabin, ya. Dan akhirnya kemudian apa kata Abu Talha? Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, aku akan melakukan ya Rasulullah seperti yang engkau putuskan, seperti yang engkau sampaikan. Faqasamaha Abu Talha, maka kemudian Abu Talha membagi harta itu fi aqrabihi, kepada kerabatnya, wa bani ammi, dan anak-anak dari paman. Dapat dari Abu Talha. Nah, jadi ini juga pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Jadi pertama dari sisi Abu Talha, beliau memenuhi apa yang diminta oleh Allah, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu beliau jalankan betul. Dari sisi Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang bijak, yang adil, yang istilahnya perhatian kepada yang dipimpin sahabatnya tadi. Tidak serta-merta karena sahabat
sudah menyerahkan semua, tapi beliau masih memikirkan bagaimana ya Abu Talha tadi itu dengan keluarga. Maka kemudian beliau salurkan dengan cara, dengan apa namanya, kebijakan yang luar biasa. Nah, jadi ini gambaran yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita pelajari dari riwayat-riwayat yang tadi kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya bagi kita semua, menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memandu amal saleh kita di dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majelis ini, karena sudah masuk waktu syuruk, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya, silakan. Kalau ada, ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam hidup kita, dan semoga apa yang menjadi hajat kita semua agar pembangunan masjid ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diwujudkan ya dalam waktu yang secepat-cepatnya ya, karena semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan semuanya ini berjalan, bukan kita ya. Kita ini hanya menggerakkan ya, seperti pokok kurma yang digerakkan oleh Maryam yang menurunkan apa namanya kurmanya dari atas, kita adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tugas kita hanya menggerakkan. Yakinlah Allah yang mengatur semuanya, Allah yang mengurus semuanya, dan semua yang diatur dan diurus